Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Persoalan dunia sekarang ini, banyak orang menjadi khawatir dengan masa depannya. Dan repotnya saya pelajari ketika orang khawatir dengan masa depannya, yang pertama cenderung takut, cenderung bimbang, dan cenderung jadi orang yang labil gitu. Kenapa? Karena dia khawatir akan masa depannya. Dan habis itu saya pelajari ketika orang khawatir dengan masa depannya, cenderung mudah mencari peramal-peramal gitu, ya kan? Pengen tahu apa sih nasibnya, pengen tahu apa sih garis matanya, pengen tahu apa sih nasib di namanya dan segala sesuatunya, dan juga akhirnya kemudian percaya dengan horoskop, sio-sio, lalu sambil berpikir itu kan cuman tradisi, itu kan cuman rame-rame. Loh saudara, gue yang kasih dalam Tuhan, lebih bahaya lagi itu saudara-saudara. Tanpa kita sadari kita membiarkan diri kita dikutuk oleh itu saudara-saudara. Karena hidup manusia bukan tergantung horoskopnya, hidup manusia tergantung janji Tuhan, hidup manusia tergantung sionya, ya kan? Kok manusia direndahkan seperti binatang, ya kan? Sionya sio kambing, sionya sio macan, sionya sio ayam, ya kan? Sionya sio kodok lah, apa segala macem lah, ya kan? Sionya sio ular lah. Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan, kenapa manusia mau disamakan dengan binatang? Manusia kan lebih tinggi, itu kan dari setan saudara. Kalau saudara tanya sama saya, lu pendeta gak bisa gitu dong, kenapa bilang dari setan? Lu kenapa manusia udah disamakan seperti binatang saudara? Coba pelajari kalau orang ngomong, ayah saya sionya kambing, kalau saya monyet, kalau suami saya kuda, ya kan, anak saya ular. Sudah bisa bayangin nggak, ngomongnya aja begitu, anak saya ular, suami saya monyet, ya kan? Ya sudah, gue yang kasih dalam Tuhan. Jadi sudah lihat, kenapa? Karena kita kadang-kadang udah nggak bicara sionya ini, sio enggak lagi gitu. Kenapa? Karena memang pada dasarnya setan ingin manusia rendah, tapi Allah mau memuliakan manusia. Karena itu jangan percaya dengan horoskop, jangan percaya dengan sio-sio, jangan percaya dengan paranormal, jangan pergi pada kuasa-kuasa kegelapan, percaya ramalan-ramalan nasib. Sebagai hamba Allah, saya mau bilang, masa depan kita secerah janji-janji Allah. Karena apa? Karena Alkitab sendiri berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Karena bagi orang percaya, jelas masa depan kita pasti. Kalau sudah tanya sama saya, pastinya apa pendeta? Lu yang pertama, pastinya sesuai dengan janji-janji Tuhan. Lu kalau Tuhan sudah berjanji dia menyertai kita, Tuhan berjanji bahwa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, Tuhan berjanji 1000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita, tapi itu tidak akan menimpa kita. Berarti saudara, gue yang kasih dalam Tuhan, masa depan kita cemerlang, masa depan kita dahsyat, masa depan kita luar biasa. Jadi ingat, masa depan kita pasti. Kenapa? Sesuai dengan janji Tuhan. Yang kedua, masa depan kita pasti. Kenapa? Sesuai dengan penyertaan malaikat Tuhan. Lalu Alkitab bilang, aku akan perintahkan malaikat untuk berkemah di sini orang yang takut akan Tuhan. Makanya Alkitab berkata, satu tas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Makanya Alkitab berkata, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Artinya apa? Penyertaan malaikat Tuhan membuat kita melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Haleluya. Lalu yang ketiga, masa depan kita pasti. Kenapa? Sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Lalu Alkitab sudah bilang, roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Nah, kalau Roh Kudus yang ada dalam kita menuntun kita, saudara, gue yang kasih dalam Tuhan, kenapa kita perlu khawatir? Kenapa kita perlu takut? Kenapa kita perlu bingung sama, ya tapi sio saya ini, tapi tahunnya tahun ini, tapi ya horoskop saya bilang begini. Oh jangan, Roh Kudus di dalam kita. Roh itu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Alkitab berkata, kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, maka kita adalah anak-anak Allah. Dan kalau kita adalah anak-anak Allah, berarti kita ahli waris kerajaan sorga. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari, masa depan kita pasti. Kenapa? Sesuai dengan mujizat-mujizat Tuhan. Artinya, kalaupun di depan kita pintu-pintu semua tertutup, kita masih tetap bisa lipat tangan dan berseru kepada Tuhan. Dan Alkitab
Alkitab berkata minta maka padamu akan diberi. Oh, apa itu mujizat? Mujizat adalah sesuatu yang buat saya susah, tapi buat Tuhan itu mudah. Sebagai hamba Allah saya mau bilang tidak ada yang susah lagi buat Tuhan. Asal saja kita mau berserah, asal saja kita mau beriman, asal saja kita mau percaya, kedahsyatan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah khawatir untuk hari depanmu. Orang boleh ancam, orang boleh kutuk, engkau boleh merasa miskin, boleh merasa bukan siapa-siapa, tapi Alkitab berkata Tuhan akan memakai orang yang dianggap bodoh untuk mempermalukan yang pintar. Artinya apa? Orang boleh mengutuki, sudah merendahkan, sudah memfitnah saudara, tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, tetap kuat pandang Tuhan. Tuhan tahu hari depan kita akan cemerlang dan luar biasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Allah mengetahui masa depan. Oh, luar biasa saudara-saudara. Kalau Allah kita tahu masa depan kita, Dia tidak akan pernah mengecewakan kita, Dia tidak pernah akan mempermalukan kita, Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan tentang Allah mengetahui masa depan kita, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian pasal yang ke-15, Kejadian pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-21. Kejadian pasal 15 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Kejadian pasal 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-21. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputi gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara bisa bayangkan gak? Abram bahkan belum punya anak seorang pun. Tiba-tiba Tuhan kasih janji sama dia, bukan hanya ada anak, tapi Tuhan menjelaskan bagaimana akan terjadi masa depannya. Dikatakan apa? Ketahuilah bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tuhan sudah tahu segala sesuatunya. Ayat 14. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Luar biasa. 400 tahun kemudian apa yang akan terjadi juga Tuhan sudah tahu. Ayat 15. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai keturunan yang keempat. Jadi kalau satu keturunan dianggap 40 tahun, berarti keturunan yang keempat berarti 160 tahun kemudian setelah 400 tahun. Jadi lihat, sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap. Ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potong-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah ku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar itu, yakni sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kinas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Gergasi, dan orang Yebus itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, lihat kedahsyatan Tuhan kita. Dia mengetahui masa depan kita begitu detail dan luar biasa. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, karena Allah mengetahui masa depan kita, bagaimana reaksi kita? Belajar berserah kepada Tuhan. Bukan berarti kita jadi orang yang apatis, masa bodoh, terserah Tuhan, ya udah saya nggak buat apa-apa, atau semua sudah diatur sama Tuhan. Bukan itu. Tuhan tidak menjadikan kita robot, tapi Tuhan mengetahui. Karena itu belajar lakukan yang terbaik sambil tetap berserah penuh kepada Tuhan. Percuma kita stres, percuma kita khawatir, percuma kita tertekan. Kita hanya memberi tempat untuk kesukaan setan belaka kalau kita buat itu. Tetapi kalau kita beriman, kita percaya, kita bersuka cita dan berserah penuh pada Tuhan, maka segala yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Haleluya. Allah mengetahui masa depan kita, karena itu belajarlah berserah pada Tuhan. Lalu yang kedua, belajar tetap beriman. Kalaupun apa yang kita lihat tidak seperti apa yang kita percayai, tetap percaya, karena apa yang kita lihat bisa berubah, tapi janji Tuhan tetap kekal sampai selama-lamanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau yang sedang sakit hari-hari ini, engkau yang sedang masalah, engkau yang sedang goncang rumah tangga, engkau yang sedang dalam pergumulan berat, engkau yang sedang difitnah orang,
Jawaban saya buat setiap saudara sederhana, tetap beriman. Jaga imanmu, karena dengan iman itu engkau akan melihat perkara-perkara yang besar. Yang ketiga, karena Allah mengetahui masa depan kita. Yang pertama jelas kita perlu belajar berserah pada Tuhan. Yang kedua kita harus tetap beriman. Yang ketiga, buang kepercayaan pada kuasa-kuasa kegelapan. Jangan lagi percaya pada kuasa-kuasa kegelapan. Jangan lagi percaya pada hal-hal duniawi seperti itu. Tapi mulai pandang Tuhan, mulai percaya pada janji-janji Tuhan, mulai terus tekun dengan firman Tuhan, mulai layani Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan hanya memberikan tipuan dan kepalsuan, tetapi janji Tuhan membawa kemenangan dan kemuliaan. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, karena Allah mengetahui masa depan kita, mari tetap harapkan perkara-perkara besar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud boleh menghadapi masa-masa yang sukar, Daud boleh dihina orang, Daud boleh menghadapi musuh yang begitu besar yaitu Goliat, tetapi dia tetap memiliki iman untuk perkara-perkara besar. Dia berdiri depan Goliat dan berkata, "Engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan dembing." Artinya dia boleh bilang, "Kau boleh punya segala-galanya, aku boleh gak punya apa-apa, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Artinya selama kita masih mengharapkan perkara-perkara besar karena janji Tuhan yang luar biasa itu, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak pernah dikecewakan. Jangan pernah menangisi masalah, jangan pernah berpikir yang buruk tentang masalah-masalah kita. Masalah kita itu baik, dia melatih iman kita, dia merontokkan segala kesombongan kita, dia merubah karakter kita, dan setelah kita selesai dalam prosesnya Tuhan, maka dia angkat kita untuk mengalami kedahsyatan kemuliaannya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin doakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang sempurna boleh terus mengalir. Bahkan mereka yang mungkin hari ini khawatir dengan masa depannya, percaya peramal-peramal horoskop paranormal, hamba doakan dalam nama Yesus, dilepaskan ikatan kuasa kegelapan. Kami pandang Yesus dan kami mengalami kemenangan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.